Kalau di Jawa itu punya ilmu seperti itu. Kalau atau meninggal susah pakai daun kelor katanya dimandiin kayak. Tapi ilmu epidemiologi nggak runtuh ya? Nah, ini beda. Justru semakin kuat dan. Mas Agus Samsudrajat, Iya. Sarjana Kesehatan masyarakat. SKM MKM ya? Iya betul. Ya. Sekali dan. Mas Agus Samsudrajat SKM MKM. MKM. Terima kasih Mas berkenan hadir di Humanero Studio. Sama-sama dan. Kita ngobrol-ngobrol tentang masih pandemi virus corona. Wis. Aku beberapa kali Mas memang sudah ngobrol tentang pandemi virus corona ini ya. Untuk kesekian kalinya Mas Agus saya undang pada kepakarannya tentang epidemiologi ya. Siap. Nah, saya baru nemu ini kemarin dapat informasi ternyata ada nih. Alhamdulillah. Selama ini yang kupahami Pak Jarot aja. Oke. Pak Jarot pun belum sempat ku podcast di sini kan. Oke. Oke lah Mas Agus ya. Saya ingin banyak tanyalah nanti Mas ya. Siap. Tentang ya seputar pandemi virus corona ini. Dengan tempo hari sudah pernah Dokter Handriani ya, spesialis paru. Luar biasa. Jadi kita sudah berapa ya sekarang 1 tahun? 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah. Karena ya, pertama sekarang, Maret ya. Ya 1 tahun 5 bulan ya, hampir 1 untuk Indonesia. 1 tahun setengah. Untuk Indonesia dan Sintang ya. Iya. Sintang kan Maret juga itu. Sintang belum waktu itu belum ketahuan, belum ya. Iya, pengumumannya sekitar bulan Mei atau Juni kalau nggak salah. Oh, ya, iya. jarak 2-3 bulan lah kalau nggak salah. Berarti ya 1 tahun, ya sekitar itulah 1 tahun 5 bulan. Nah terus gini Mas, sampai saat ini kayaknya kok Indonesia masih belum selesai ya. Padahal tempo hari kita lihat di Eropa sepak bola itu sudah dihadiri penonton tanpa masker, tanpa jarak gitu. Iya. Nah, ya katakanlah secara garis besar nih apa sih sebetulnya masalahnya Mas? Iya. Jadi ini langsung aja ya. Nah, terkait dengan virus COVID sebenarnya ini bukan yang pertama. Ya. Bukan yang pertama negara kita termasuk Sintang itu dilanda wabah. Kalau kita flashback ke belakang, nah kita flashback dulu ke belakang ini. Jadi sebelum kita ke COVID, jadi itu kurang lebih 1918. Dulu Sintang masih masuk namanya Karisidenan Borneo Barat. Oh itu. Nah, ya. Itu ada wabah namanya flu Spanyol. Flu Spanyol. Nah, itu di Sintang? Sintang termasuk. Atau seluruh Indonesia waktu itu? Dunia bahkan. Sama dunia. seperti pandemi juga. Pandemi COVID tapi juga di Sintang. Gitu. Nah 1918 itu kan belum terbentuk negara kita kesatuan RI. Masih Hindia Belanda, betul sekali. Nah itu namanya Karisidenan Borneo Barat. Itu ada beberapa buktinya dan itu sama model penularannya. Kemudian itu juga wabah. Bahkan dampak wabahnya itu juga sampai kepada krisis pangan. Nah kelaparan segala macam sama seperti sekarang dan persis saat itu 1918 sampai 1919 artinya 1 tahunan juga yang tercatat sejarah demikian. Nah sebelumnya juga banyak sekali dari bahkan zaman ini ya kalau dalam Islam itu dari zaman setelah Nabi sahabat itu juga demikian artinya udah sering wabah itu terjadi. Nah sampai kita kepada COVID. Nah, ini juga virus yang namanya virus. Nah, ini tipe penularannya. Nah, tipe penularannya lebih cepat daripada bakteri dan lain-lain. Nah, seluruh virus itu? Hampir seluruh virus. Ya, itu tipikalnya itu berbeda dengan bakteri, berbeda dengan yang lain. Nah, jadi untuk COVID, nah ini nanti penyebabnya bagaimana? Nah, kita kalau berpikir namanya apapun masalahnya, ini secara umum dulu, baru nanti kita khusus ke COVID, itu bahwa masalah COVID ini, nah itu juga penyebabnya kompleks. Nah, kompleks ini dari mana? Nah, bahkan sampai sekarang, ini virus ini muncul dari mana? Ini kan masih misteri. Emang pertama ditemukan di Wuhan. Pertama ya? Iya, pertama dipublikasikan dan ditemukan itu di Wuhan, Cina. Nah, tapi itu yang Desember 2019 dan buktinya WHO pun masih menyelidiki sampai saat ini masih menyelidiki apakah itu betul Wuhan atau negara lain.
Nah ini masih menjadi misteri. Sama dengan penyakit yang lain. Contoh kalau demam berdarah. Nah kenapa virus demam berdarah itu hanya bisa hidup di nyamuk Aedes aegypti. Ya. Nah tidak bisa hidup di nyamuk yang ini untuk malaria Anopheles. Nah itu misteri dan itu kekuasaan Tuhan jelas. Artinya bahwa virus ini juga diciptakan untuk kita. Ini sebagai juga pelajaran buat kita dan mungkin juga ujian buat kita. Itu kacamata lain ya. Nah, itu kacamata lain. Nah, secara ilmu epidemiologi, nah ada 3 segitiga epidemiologi namanya. Segitiga. Jadi, segitiga epidemiologi yang kalau kawan-kawan kami kita belajar epidemiologi, nah itu host, agent dan environment. Jadi orang, lingkungan, host, agent, dan environment. Nah, agentnya ini bisa bakteri, bisa virus. Nah, kalau COVID berarti virusnya. Nah, ini harus seimbang pertanyaannya. Artinya apa? Ketika agent atau virusnya ini terlalu berlebih, tidak terkendali, akan merugikan host orang kita ya, dan environment atau lingkungan, merugikan orang dan lingkungan. Ini yang terjadi saat ini. Kalau virus berlebihan. Ya, artinya virus itu berlebihan merusak kita, tatanan kita, antibodi kita itu tidak terkendali. Nah, ya berlebihannya itu secara kuantitas dan kualitas ya. Betul sekali. Nah, ini kan karena memang, apalagi virus COVID itu terbukti punya varian yang cukup unik, berkembang terus. Bisa dibilang para peneliti, pakar dan ahli virus mengatakan ini termasuk virus pintar. Oh gitu. Iya. Kenapa virus pintar? Karena dia sering bereplikasi. Jadi mutasi, namanya mutasi, perubahan terus sampai sekarang, dan perubahan ini yang akhirnya mempengaruhi efektivitas vaksin yang sekarang lagi diprogramkan pemerintah. Jadi balapan dong ya? Iya, betul sekali. Pengonsep vaksin dengan mutasi virus ini balapan ya? Betul sekali. Mana duluan ini? Betul sekali. Nah, sehingga disinilah lalu pengendalian yang kita ketahui, makanya memang secara teori umum, maka dari hostnya ini mengendalikannya itu ya dengan vaksin. Itu udah teori lama dan memang hampir semua udah banyak artinya kan penyakit-penyakit yang dengan pengendalian vaksin. Nah, salah satunya ini. Nah, selain itu memang perilaku dasarnya itu perilaku sehat itu. Nah, kita kalau ketahui bahwa karakter virus ini menular lewat droplet, kemudian artinya apa? Kalau cara penularannya seperti itu bisa dari orang langsung ke orang, meskipun di awal ya isu itu juga dari binatang asalnya. Nah, tapi ternyata itu juga ada yang mengatakan demikian, ada juga kemarin yang dari harimau di Jawa kemarin ya, itu di Ragunan kalau nggak salah, di kebun binatang di Indonesia itu juga baru tertular. Tapi ada informasi karena ini ranahnya dokter hewan ini. Nah, sebenarnya Sintang juga ada dokter hewan, nanti bisa diklarifikasi mengenai itu bahwa yang dari hewan ini bisa menular. Nah, ada yang mengatakan bisa enggak. Nah, ini secara ilmiah gitu. Nah, artinya oke lah, tapi kita antisipasi yang manusia sehingga keluarlah prokes, protokol kesehatan, jaga jarak, tidak pakai masker. Nah, ini akhirnya keluar aturan itu. Nah, terkait tadi dengan isu yang disampaikan Eropa kemarin bisa seperti itu. Nah, ini isu terbaru bahwa Wuhan kembali lagi ada kasus. Wuhan dengan varian yang beda lagi. Dengan varian yang beda lagi. Dan cuman, ini terkait dengan sikap pengendalian. Sekali lagi, pengendalian ini tidak bisa serta-merta bahwa tanggung jawab satu orang, satu institusi, apalagi udah sekarang tingkatannya levelnya dunia, artinya semua negara. Dan ini artinya kebersamaan memang. Nah, jadi tidak bisa ini tanggung jawab hanya satu orang, apalagi satu instansi, satu dunia aja ini harus kompak. Artinya begitu. Nah, termasuk dari vaksinnya, dari prokesnya, dari pengendaliannya. Kalau hanya satu aja yang peduli, lainnya nggak peduli, sama aja. Nah, itu pengalaman demikian. Makanya dulu sampai yang zaman sejarah flu Spanyol ini, dulu sampai punya pulau karantina. Oh gitu. Ada pulau karantinanya dulu. Itu sejarah tercatat, ada bukunya, bahkan ahli sejarah, ini dari ahli sejarah yang mengatakan yang memang beliau meneliti langsung dari kajiannya beliau, saya ada bukunya, dan di buku itu tertulis bahwa sampai sebelum masih zaman Hindia Belanda itu ada pulau khusus yang untuk mengkarantina, dari mana datang orang di daerah berisiko dikarantina di wilayah itu untuk diawasi. Nah, Cina ini ada lagi kasus terbaru itu hanya ada puluhan kasus, semuanya populasinya langsung dites, ditesting. Seluruh orang ya? Seluruh orang, artinya. Nah, memang itu bagus.
ibaratnya standar terbaik. Nah, harus ketika ada dan memang ini menular, nah untuk menjaga supaya yang lain memastikan apakah tertular atau enggak, ya dites. Memang untuk mengetahuinya satu-satunya caranya dites. Nah, dengan alat, karena ini virus ya butuh alat khusus untuk melihatnya, memastikan itu. Nah, dengan di testing mana yang nanti tertular enggak, nah disitulah baru bisa dipetakan. Ini yang berisiko, ini yang tidak. Nah, sehingga pengendaliannya lebih cepat dan lebih tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk ke depannya. Jadi memang testing menjadi prinsip. Nah, menjadi prinsip untuk melihat. Kalau di sini, nah ini kacamata kami ya, para epidemiolog, bahwa saya paham kondisi kita, negara kita ini. Nah, testingnya itu belum memenuhi standar. Ini standar yang juga dipakai dunia negara lain. Kita masih jauh. Jauhnya? Jauhnya belum memenuhi target maksudnya. Oh gitu. Iya. Nah, ini PR kita bersama. PR kita bersama. Dan baik itu pusat. Nah, ini saya bisa baik itu pusat, provinsi maupun nasional, maupun daerah kita, Sintang. Nah, ini menarik untuk kita kupas. Ini standar epidemiologi yang diminta dunia. Artinya seluruh dunia. Yang 100% populasi tadi? Iya, itu terbaik kalau bisa. Kalau enggak, makanya tadi testingnya tadi itu, nah diminta ya, maka positif rate, artinya yang dites nanti yang positif itu harus di bawah 5% standar WHO. Dari 100% populasi? Dari yang dites. Nah, tesnya ini 1/100.000 atau 1 dari 1.000 minimal. Nah, ini standar WHO. Dari 1.000 orang itu paling tidak 1 dites. Nah, 1/100.000 ini juga tergantung kasus gitu. Nah, ini WHO punya standar itu dalam panduan yang terbaru WHO buat Juni 2021. Nah, paling tidak ada 4 khusus catatan epidemiologi. Nah, 4 khusus ini diantaranya adalah untuk memaksimalkan jumlah testing tadi sesuai standar tadi. Kemudian untuk testing ini berapa positif rate-nya. Nah, positif rate standar WHO itu kalau bisa di bawah 5%. Kita rata-rata nasional aja, kita masih di atas 20-an%. Itu positif rate dari jumlah orang yang dites dengan yang positif. Nah, jadi positifnya berapa yang ketemu. Yang dites rekomendasinya ya 100% populasi kan itu. Iya, maksimumnya. Ya. Kalau kita bicara minimal ya 1/1.000 orang. Nah, itu tinggal populasi kita berapa gitu. Nah, tapi kita sama-sama tahu bahwa itu belum terpenuhi sampai sekarang setelah 1,5 tahun. Nah, artinya ini PR kita bersama. Soalnya gini Mas. Iya. Mungkin dalam satu waktu dia tidak bisa ya dites seluruhnya. Misalnya di sini Sintang 471.000 ya. Jumlah penduduk Sintang itu kalau semuanya berarti dalam misalnya satu waktu nih 471.000 orang. Testornya berapa? Nah, itu dia. Kita tahu bahwa alat itu mahal. Kemudian dan kemampuan kita, lab kita baru 1 PCR, 2 klinik. Nah, itu pun hanya kemampuannya berapa sih gitu kan. Dan apalagi yang terbaru, pemerintah mentargetkan 913 per hari loh selama PPKM yang terbaru ini sampai 9 Juli. Mungkin 913 ya. Iya, per hari testingnya harus dites. Padahal di sini mampunya maksimum 200 per hari. Artinya ini menjadi sinyal alarm lain. Ini dari sisi kemampuan testing. Nah, artinya kita harus sama tahu ketika kita tidak bisa mencapai itu. Nah, kita harus sama-sama waspada lah gitu. Saling melindungi negara, keluarga kita, tetangga kita, untuk bisa menjaga. Kalau memang yang diramaikan ini adalah kebijakan yang ibaratnya konflik ya, di sosial itu terjadi konflik adalah kebijakan PPKM ini. Kenapa kok mungkin di negara lain tidak begitu jadi konflik? Nah, tapi di kita konflik. Nah, ini cukup unik kalau memang, kebetulan saya epidemiologi mengambil kebijakan. Nah, itu alasan saya. Alasan saya apa? Karena data-data epidemiologi ini sebelumnya ya, sejarah-sejarah sebelumnya semua penyakit bahwa tidak banyak digunakan oleh para policy maker kebijakan publik, pemegang kebijakan. Nah, negara maju, kalau kita berkaca kepada negara maju, itu perencanaan kebijakannya berdasarkan berbasis bukti ilmiah. Termasuk
Kalau berbicara masalah kesehatan ya data epidemiologi. Epidemiologinya bagaimana? Nah, jadi kita siap nggak? Nah, sementara ini penilaian pribadi saya belum ke sana. Artinya siap nggak kita buka data? Betul. Jadi itu transparansi. Kalau tadi basis data loh ya. Iya betul. Kalau negara maju basis data nih. Betul. Nah, kita berani nggak buka data nih? Nah, sip itu. Jadi syaratnya itu saja sih. Jadi saya sebagai yang menekuni ilmu itu dan kita belajar dengan yang udah berhasil dan memang berkaca. Artinya kita harus juga punya harapan ke sana. Kita tahu kondisi kita. Nah, yang jadi masalah dan pengamatan saya nih selama ini 1,5 tahun. Nah, terkait data. Itu temuan Bappenas mengatakan data kita bahkan pelaporannya masih ini lumayan ya kalau 10-20% missingnya. 70-90% itu missing. Itu berarti nggak ada penelitian. Nggak, artinya iya. Ini ya, data Bappenas yang dipublikasikan 2021 Februari 2021 Bappenas itu. Nah, kemudian kita masuk ke daerah. Nah, daerah kebetulan kami akademisi di Prodi Kesmas Kasintang Universitas Muhammadiyah Pontianak udah melakukan penelitian 2 kali juga dan secara pribadi mengamati juga. Publik sebenarnya udah tahu bahwa persoalan data COVID pusat, nasional, daerah. Nah, ini sampai sekarang belum bisa disinkronkan. Nah, terakhir daerah dan pusat. Iya, terus daerah dan pusat. Nah, ini saya punya data-datanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi itu tadi Mas pertanyaan saya. Ketika sinkron, kemudian valid, lalu berani kita? Berani apa tuh? Ya artinya kalau memang itu sudah valid loh ya. Iya. Datanya valid, sinkron antara pusat dan daerah. Kemudian apakah kita berani memang jujur untuk mengaksi itu gitu? Ya harus berani. Itu buat kita sendiri gitu. Jadi kalau ini gini aja lah. Sebenarnya ini kenapa masalah kita sampai 1,5 tahun? Nah ya, kalau secara teori dan secara kajian-kajian keilmiahan, ya itu bisa jadi karena sebab kita sendiri. Sebab kita sendiri yang tidak mau mengakui sebenarnya masalah kita tuh di mana, atau kita belum mampu memang menyelesaikan masalah-masalah itu masalahnya. Kalau memang dibuka tadi, maksud saya itu begitu dibuka data, kita siap enggak? Iya. Mau enggak mau, ya harus siap. Ternyata kok segini nih. Iya. Itu membutuhkan penanganan yang demikian gitu. Betul. Jadi, harus seperti itu karena ibarat kita kalau nggak tahu masalahnya, lah kan main serampangan. Mungkin karena sebetulnya aku nggak mampu gitu. Nah, atau memang seperti itu. Artinya dengan kalau ketidakmampuan itu beranilah jujur. Dengan berani jujur, barangkali ada rasa kasihan atau iba dari sesama yang ini. Jadi sehingga kita punya sepemikiran, oh ini masalah kita bersama, bahwa masalahnya memang seperti ini. Ayo kita bersatu. Akhirnya betul solusinya yang bisa kita cari sama-sama. Oke, aku balik yang ke tadi Mas. Siap. 1918 sampai 1919. Siap. 1 tahun. Iya, betul. Flu Spanyol. Betul. Jadi dulu PPKM-nya bagaimana? Nah, dulu bukan PPKM ya. Enggak, artinya aku pakai istilah yang sekarang. Betul. Atau PSBB. Cara penanggulangannya. Iya betul. PSBB apa ya. Sekarang ini kan versinya macam-macam ya. Ada PSBB sampai macam-macam. Sebenarnya prinsipnya satu. Tapi aku enggak lah itu apa niatnya baik lah. Betul. Ya kan? Kita pahami kalau bahwa awalnya PSBB sekarang PPKM. Ya niatnya baik sih. Betul. Sebetulnya. Tujuannya kan satu sebenarnya. Bahwa penanggulangan kan itu terkendali. Nah, memang prinsipnya mau apapun namanya di tiap negara juga. Cina itu masih pakai lockdown. Nah, bahkan sampai lockdown benar-benar kemarin yang ada kasus itu sekian kota, 1 kota tidak boleh keluar dulu sampai testing selesai, sampai memastikan bahwa mana yang berisiko mana yang enggak. Sampai seperti itu Cina gitu kan. Nah, untuk kita kembali yang tadi pertanyaan tahun 1918 yaitu tadi sampai menyediakan tempat khusus untuk karantina sama. Padahal itu tahun sekian loh ya. Hindia Belanda. Artinya tahun sekian. Betul. Belum ada ini. Betul. Belum secepat sekarang arus mudik yang dulu mungkin pesawat susah, ya kan, kendaraan susah, dan mungkin semua sarana serba terbatas. Atau mungkin justru itu ya. Nah, atau mungkin justru transportasi yang belum secepat sekarang, maka persebarannya juga tidak secepat mungkin sekarang. Nah, ini tantangan perbedaan zaman. Nah, itu. Jadi memang disinilah yang harus kita sikapi atau kita kenali ya. Jadi kalau kita nggak kenal, kita nggak kenal bahwa kita sedang menghadapi apa, ya udah.
maka jadi terus masalah. Ini lagi Mas, masih seputar itu flu Spanyol ya. Siap. Saya pengen nanya, apakah virus flu Spanyol itu sekarang masih ada? Nah, kalau untuk saat ini belum ditemukan, tapi beberapa penyakit lain yang sudah pernah ada itu bisa timbul kembali. Nah, itu memang secara ilmu sangat mungkin, dan itu bukan hanya terjadi satu penyakit, dua penyakit, itu akan bisa jadi nanti timbul lagi gitu. Kayak atau kalau influenza yang sekarang orang flu itu, nah itu beda jenisnya, sama-sama virus, ya sama-sama virus. Nah dulu kan itu yang 19 itu flu juga, tapi flu Spanyol itu lebih mematikan daripada flu yang biasa. Kalau yang flu biasa dulu mematikan nggak? Nah belum ada sejarah yang flu biasa ya, kecuali ya tadi flu Spanyol namanya. Nah itu kemudian terkendali. Nah terkendali ini ya dengan tindakan, saat itu catatan sejarah memang karena mungkin juga terbatas ini ya, dokumentasi sejarah segala macam. Tapi memang selain tindakan tadi pembatasan, pembatasan, itu juga ada upaya-upaya untuk pengobatan yang pasien tadi, dan ada beberapa yang vaksin tadi kan. Nah dengan vaksin, dan itu banyak seperti polio, ya kan, kemudian cacar, itu bisa terkendali dengan vaksin gitu. Nah sama dengan COVID. Nah cuman untuk bisa membentuk kekebalan komunitas, nah sebagian besar harus divaksin minimal, iya betul sekali, 70-80% komandan, tepat sekali. Artinya kita ini masih sebagian kecil saat ini. Ya kita masih 15% tuh. Ah itu betul sekali. Maka sampai kapan? Itu nah, artinya kalau saya sih ya, kebetulan kan diberdayakan lah ya untuk membantu pemerintah menangani pandemi ini ya. Artinya kita tentara, polisi itu diberdayakan untuk bagaimana kemudian masyarakat itu mau divaksin. Ya. Tapi memang ya kadang-kadang tantangannya banyak ya. Kalau sekarang sih saya melihat orang-orang sudah mau lah ya bersedia, bahkan antri, bahkan kehabisan gitu loh. Betul. Jadi kita akhirnya sekarang itu minta segera didatangkan lagi gitu. Betul, sampai kurang-kurang lah ya. Kurang-kurang gitu. Ya itu kira-kira Mas. Terus gini Mas, saya pernah mencoba membuat mind mapping tentang pandemi virus corona ini. Jadi saya juduli mind mapping saya itu relativitas pandemi virus corona. Kenapa saya sebut sebagai relativitas? Karena kalau kita dapatilah semua tentang seluruh aspek tentang pandemi ini, ternyata semuanya itu relatif. Misalnya kita berdua nih terinfeksi nih. Ternyata respon kita berdua terhadap infeksi itu bisa jadi beda. Betul. Mungkin saya demam, sampean enggak. Betul. Ya. Betul. Saya bergejala, sampean enggak bergejala. Betul. Kan gitu. Itu respon terhadap infeksi. Belum respon terhadap obat misalnya. Iya. Ada orang yang responsif kepada obat tertentu. Belum tentu ke orang lain kan gitu. Betul sekali. Ya itulah, berawal dari situ akhirnya ya relativitas itu memang bergantung dari ya kondisi badannya, dia punya komorbid enggak, usianya, gaya hidupnya, betul sekali, kepadatan populasi misalnya. Betul sekali. Berarti bener lah aku yang mind mapping itu ya. Betul, itu masyarakat ilmu demikian. Kalau misalnya aku membuat mind mapping itu untuk kemudian saya buat produk lain misalnya gitu. Misalnya saya ingin membuat film edukasi gitu. Menarik dan berangkatnya dari situ. Sehingga harapan saya film ini nanti ketika didapati oleh publik dari disiplin ilmu apapun, ya harusnya begitu. Tingkat pendidikan seberapapun, setelah melihat akhirnya paham. Idealnya gitu. Begitu. Sepakat. Nah, pengenku gitu, daripada kita strategi kita itu mungkin keluar mungkin hanya keluar atau mungkin keluarnya setengah-setengah ya enggak, itu artinya juga pada periode pertama mungkin oke lah dengan begitu ya. Betul. Tapi saya pikir tahun, ada baiknya ada perbaikan strategi lah gitu ya. Bagus. Dengan yang adaptif lah gitu ya. Betul. Teknologi yang sekarang yang ada kita adaptif gitu. Mungkin ya salah satunya ini ya kita ngobrol di sini. Betul. Podcast itu kan saya berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi kan. Kalau dengan begini bisa didapati orang ya
alhamdulillah kalau bisa memahamkan itu. Betul. Jadi sementara saya sedang mengonsep itu Mas. Mungkin nanti saya minta bantuan Mas Agus lah. Siap. Jadi ini pun saya turut bersyukur bahwa ibaratnya komandan dan Remaja mau mengundang kita gitu kan. Dan ini sebuah bentuk ikhtiar baik ini. Ini ibaratnya kita kan sedang berupaya ya. Kita punya niat dan ibarat memang penyadaran itu secara ilmu butuh proses. Dan saya paham apapun masalahnya. Nah, karena untuk memahamkan itu kan, ini harus diberikan informasi yang tepat. Nah, itu tadi informasi yang tepat ini juga caranya macam-macam, gitu. Karena kita masyarakat kita kan kondisinya macam-macam. Nah, jadi ini juga harus kita berikan cara yang tepat juga. Ya, gitu. Saya pikir kita harus cermat lah, jadi betul. Kira-kira yang saat ini digemari publik itu apa? Betul. Oh, misalnya TikTok. Udah kita pakai TikTok. Betul. Jadi memang mungkin zaman kita, ya komandan kita belum kenal itu. Tapi mau nggak mau, memang kita harus mengikuti sana. Iya. Apalagi generasi muda kita, gitu kan. Itu kita kan masih muda juga kan. Wah, betul. Saya juga merasa masih muda. Merasa aja. Artinya memang ranah media itu sesuatu yang paling tepat buat kaum intelektual muda kita, gitu kan. Nah, apalagi kalau bicara data kependudukan itu bahwa yang gemuk itu kan yang banyak penduduknya adalah yang milenial dan di bawahnya milenial generasi Z, generasi itu. Nah, itu memang ya harus semacam ini. Karena mereka lebih suka informasi-informasi seperti ini, gitu kan. Nah, terkait dengan yang orang tua, ini lama-lama juga kan nanti habis sendiri, gitu kan. Dan memang sebagian survei kami mengatakan bahwa orang tua kemarin yang awal-awal kemarin ya itu memang cukup banyak justru yang memberikan informasi yang keliru. Nah, awal-awal kemarin itu survei kami gitu. Dan saya yakin kalau pemudanya bisa dapat informasi yang tepat itu nggak akan terpengaruh gitu. Dan ini butuh proses memang orang tua, wajar karena memang mungkin juga belum tahu informasinya gitu kan, sehingga tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, saya kira kerjasama semacam ini lintas ilmu, itu bisa membuat kita insya Allah menyelesaikan masalah ini gitu. Dan jadi rekomendasinya Mas Agus pada skenario penanganan yang saat ini sedang dilaksanakan apa kira-kira? Oke, sebenarnya niatan pemerintah kita udah bagus. Nah, kita kalau saran saya ada 5 pentahelix itu, jadi pedoman di perubahan nasional untuk melibatkan seluruh sektor. Nah, pentahelix ini 5 ini apa? Yaitu pemerintah daerah, kalau lebih bicara di daerah, kemudian ormas, 2, kemudian media, kemudian habis itu akademisi. Nah, akademisi ini bagusnya memang lintas ilmu dari yang ada, bukan hanya pusat sebenarnya, termasuk daerah punya apa. Nah, ini kerjasama lah, karena tugas di situ secara pedoman nasional yang saya tahu bahwa akademisi ini diharapkan bisa memberikan, makanya kemarin kita buat survei itu. Survei terkait COVID baik di masyarakat itu untuk memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana nanti untuk perencanaan kebijakan berikutnya. Nah, semacam itu berbasis data semacam itu. Nah, sehingga 5 pentahelix ini tadi akademisi, media, ormas, kemudian pemerintah, satu lagi saya lupa. Nah, artinya swasta. Swasta. Nah, pihak swasta ini juga terlibat. Nah, ini punya peran masing-masing dan itu unsur satgas loh ini sebenarnya. 5 pentahelix itu iya sebenarnya untuk satgas sebenarnya. Cuman oke lah, mungkin kita maklumi bahwa tidak semua daerah melaksanakan itu. Dan sebenarnya 5 daerah ini melibatkan semua ini. Sehingga media itu dapat informasi yang tepat juga untuk bisa diberikan kepada publik. Nah, karena selama ini media juga beberapa kasus ya, tidak semua media itu juga justru memberikan informasi yang ikut keliru. Nah, ini yang akhirnya membuat juga wajar bahwa yang mendapat masyarakat itu nggak percaya misalkan seperti itu, atau terkesan menakut-nakuti. Nah, itu juga karena mungkin memang nggak dilibatkan gitu, nggak mendapat informasi yang tepat gitu dari yang adanya gitu. Dan juga pihak swasta ataupun pihak ormas. Nah, karena salah satu unsur kemarin swasta atau ormas yang turut membantu penanggulangan COVID ya, ini seperti Muhammadiyah itu kan udah banyak relawan-relawannya dan banyak juga yang bantu, termasuk kami juga kemarin. Dan sebenarnya kami siap untuk akademisi udah punya rasa tanggung jawab secara moral. Makanya baik terlibat atau tidak, kami makanya kemarin udahlah apa yang bisa kita lakukan. Makanya mahasiswa saya sering buat
coba edukasi dengan bahasa daerah gitu. Padahal pemerintah baru buat waktu itu Kalbar punya 2 bahasa daerah. Tapi kita kan Sintang banyak itu. Nah bahkan banyak bahasanya maksudnya. Iya, maksudnya banyak warga yang bisa bahasa Dayak. Kita Dayak, Madura, Dayak, kemudian Melayu, kemudian ada Jawa juga. Kemarin kita buat mahasiswa untuk disebarkan di YouTube. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Baik kita terlibat di Satgas maupun tidak. Ini ibarat tanggung jawab moral lain dan gitu. Termasuk alhamdulillah ini komandan undang di sini. Nah ini jadi kesempatan gitulah. Karena kami secara mungkin kalau hanya kami aja gitu kan kurang kuat mungkin kan. Nah karena dengan informasi saling bertukar seperti ini, bahwa kami akademisi gimana mau memberikan sebuah riset yang baik ketika kami tidak punya data pendukung yang baik. Nah jadi kalau kami punya data pendukung yang baik, maka itu jadi persoalan gitu kan. Karena kami tidak akan memulai sesuatu yang baik dari data-data yang baik. Nah ini, jadi saya harap bahwa kita bisa bekerja sama, bahwa ini masalah kita bersama, ayo gitu. Oke. Gitu. Berarti artinya gini, terhadap satu permasalahan yang sama yang kita hadapi semuanya ini, itu memang membutuhkan kesatuan pandang ya. Betul sekali. Jadi katakanlah dari pentahelik tadi, itu semuanya harus sepakat satu pandangan gitu. Betul, otomatis. Untuk kemudian bisa memformulasikan strategi penanganan seperti yang apa? Mana yang paling tepat di misalnya Sintang gitu. Betul. Ya. Karena kan setiap daerah saya pikir beda-beda lah ya. Otomatis nih. Berarti secara kebijakan publik nih. Iya, tidak harus sama. Oh gitu ya. Jadi mungkin dong ya, mungkin saja ya Kabupaten Sintang itu kemudian mempunyai konsep sendiri yang sedikit berbeda atau banyak berbeda. Sangat mungkin ya. Karena secara ilmu perilaku demikian. Karena kami ada ilmu perilaku nih, kami juga fokus gitu. Karena orang itu sama, tetapi uniknya ilmu perilaku itu orang di Indonesia beda dengan orang Malaysia misalkan. Nah itu secara negara sama dengan orang di Sintang, dengan Melawi aja mungkin beda. Ya kan gitu. Ini walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Dan itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Artinya kondisi daerah, kondisi juga orangnya bagaimana. Nah itu untuk mengenali itu butuh data kan tadi. Nah sehingga kalau kita kerjasama apa yang kita kurang, bisa ditambahkan dengan yang lain, ini akan memperkuat. Dan ya ini ikhtiar kita lah. Artinya kalau kita udah tahu ini ikhtiar terbaik, kita akan mengarah ke sana gitu. Saya harapkan sih bisa seperti itu. Kita kolaborasi gitu ya. Nah oke. Saat ini Mas yang sering kita yang ngetren lah, lagi ngetren ya. Di media itu saya lihat banyak lah orang yang kemudian ya tadi ya berangkatnya bahwa pemerintah niatnya baik lah ya. Betul. Kemudian merumuskan konsep-konsep, skenario-skenario. Betul. Tapi ya karena memang barang ini berkaitan atau berdampak lah ya, sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Terutama ekonomi ya. Betul. Sehingga saya pahami bahwa ada dilema di sektor kesehatan dan ekonomi toh. Iya, kalau kita memprioritaskan kesehatan, ekonomi mati. Prioritaskan ekonomi, kesehatan juga hancur. mati. Betul. Karena kan butuh. Betul. Nah jadi menurut sampean ini Mas sebagai epidemiolog ya, epidemiologi itu kira-kira melihat itu Mas ada dilema sektor ekonomi dan kesehatan tuh kira-kira bagaimana? Oke. Jadi memang kami concern di epidemiolog, tapi bukan berarti kita mengesampingkan seperti ekonomi. Memang apalagi kesehatan masyarakat itu memang kita sebenarnya fokusnya bukan ranah medis, memang ranah sosial. Jadi kesehatan yang sosial, jadi lebih kepada pencegahan. Berarti ya masuklah kalau dilema sektor ekonomi dan kesehatan ya epidemiolog lah. Betul, karena mata kuliah kami itu ada juga ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan. Iya, kami juga bicara. Nah di sini dilema ekonomi ini juga menjadi concern kami. Bagaimana ekonomi dijaga untuk meningkatkan kesehatan, atau bagaimana kesehatan ini dijaga untuk bisa memaksimalkan ekonomi.
itu kalau bisa dibuat diagram ya bolak-balik panahnya. Feedback ya. Betul. Artinya semua harus berjalan seimbang. Nah, saling mendukung ya. Saling mendukung. Memang kalau kita berbicara indeks pembangunan manusia, ya kan. Nah, semua negara melihat ini. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan dan ekonomi. Nah, tadi kita bahas kesehatan dan ekonomi. Nah, ini harus berjalan seimbang. Makanya ketika kita pengen sehat tapi kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatan. Nah, ya kebutuhan dasar, kesehatan. Betul. Karena kalau kita berbicara kebutuhan dasar manusia apa sih? Makan kan? Iya, makan tuh untuk hidup. Makan, pakaian, untuk rumah, betul, untuk mempertahankan hidup. Nah, kalau kita mau bicara spesifik lagi, makan bagaimana supaya sehat? Nah, itu kan juga dipenuhi dengan ilmu dan tadi ekonomi tadi. Nah, artinya unsur-unsur itu yang memang harus berjalan seimbang, seiringan. Contoh lah ya. Nah, mungkin ini di depan komandan. Oh ya. Nah ini ada jus daun kelor. Betul. Endorse. Betul. Jadi kami kesehatan ini, nah ini produk mahasiswa kami. Oh gitu. Kan Mas Agus ini dosen kesehatan masyarakat di Universitas Muhammadiyah Kampus Sintang. Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Betul. Ternyata mahasiswanya membuat jus daun kelor. Betul. Nah, ini apa nih? Kenapa kok dipilih daun kelor ini? Betul. Filosofinya begini, dan jadi apa yang punya ilmu biar rontok ya? Iya, betul. Jadi memang saya nulis di media kemarin dan memang Indonesia itu kalau ini ya, fokusnya kalau daun kelor ini kalau di Jawa ya, saya di sini memang kurang tahu. Kalau di Jawa itu punya ilmu seperti itu, kalau atau meninggal susah pakai daun kelor katanya dimandiin kayak. Tapi ilmu epidemiologi nggak runtuh ya? Nah, ini beda. Justru semakin kuat dan. Gitu. Karena untuk kita belajar ilmu ya kan, kita untuk ibadah yang baik, itu butuh kesehatan yang baik juga. Butuh imunitas lah ya. Betul, butuh imunitas. Kenapa yang dipilih kelor? Kok nggak daun pepaya? Betul. Kok nggak daun yang lain? Mungkin kalau Sintang itu punya pakis, nanti kebijakan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Oh gitu. Itu pakis termasuk untuk perbaikan gizi dan untuk anemia ibu hamil, nah ya kan? Oh, pakis ya? Iya, kalau aku kalau gerakan Rabu Kopi kalau nggak salah Sintang punya itu. Pakis itu? Iya, itu pakis yang itu yang dijual-jual di pasar juga, yang merah-merah, ada yang merah, ada yang hijau. Enggak, aku kalau makan pakis itu paku-pakuan itu. Ingat kalau latihan di hutan. Oh ya betul itu memang makanan hutan. Enggak, saya pikir waduh kita di kota kok makan pakis juga ini kan. Iya betul. Nah artinya Pemda kita udah berusaha sebenarnya untuk mengatasi masalah itu dengan pakis. Nah kenapa saya pilih kelor? Itu untuk menyempurnakan kebijakan di daerah, untuk membantu masalah-masalah daerah, salah satunya Sintang yang memang masalah gizinya tinggi. Nah kenapa kami di saat pandemi ini punya ide ini jus daun kelor? Ini karena kelor ini ternyata ya, saya juga belum lama, makanya saya boomingkan kembali. Itu secara ilmiah, Badan Kesehatan Dunia itu menganggap, memang riset-risetnya mengarahkan bahwa disebut pohon ajaib. Nah, pohon kenapa ajaib? Itu ternyata di luar negeri ada nih pohon ini. Banyak dan bahkan ini di Afrika hampir setiap negara ada dan. Betul. Jadi Indonesia ini juga udah lama ada, cuman untuk kita konsumsinya belum banyak begitu ini ya. Biasanya aku makannya di sayur. Di sayur ya, mungkin taunya di sayur, tapi banyak produk lainnya. Nah, kalau di sayur itu kan basah, padahal daun kelor ini bagusnya kalau kering. Oh gitu. Nah, jadi ini kering. Ini biasanya mahasiswa ada buat dua dan ini yang saya bahkan minta yang kering gitu, karena yang basah kebetulan ini susah. Nah, ini kesempatan buat warga Sintang bahwa untuk kami usaha, setahu saya belum ada usaha jus daun kelor di Sintang ini. Ini baru yang ini ya, pertama setahu saya, dan ini pun usaha mahasiswa yang dibantu pemerintah modalnya. Oh gitu. Nah kemarin kita ajukan proposal ke pemerintah dan ternyata proposalnya diakui nasional dan diberikan nasional? Bantuan modal. Iya, karena proposal itu seleksinya perguruan tinggi se-Indonesia dan alhamdulillah Sintang lolos ya, Universitas Muhammadiyah Pontianak kemarin 4, salah satunya kami di Sintang. Nah, tadi kenapa dibeli kelor tadi? Oh iya betul. Emang ada kandungan apa? Seajaib apa gitu? Nah, kandungannya ini di sini di belakang ada tertulis dan. Nah, jadi
ayo konsumsi daun kelor, disebut juga tanaman ajaib meskipun ini kepotong nih sebenarnya. Oleh WHO. Nah, jadi daun basahnya itu kalau 3 kali potasium pisang, itu kalau basah. Namanya kalau kering 15 kali potasium pisang. Bayangkan kalau basah cuma 3 kali, tapi kalau daun kering 15 kali potasium pisang. Potasium untuk apa itu? Nah, potasium, nah ini gunanya bagi badan kita loh, tubuh kita. Iya. Nah, ini secara nutrisi gizi. Nah, secara nutrisi gizi, ini potasium itu untuk ini meningkatkan imunitas itu butuh potasium juga diantaranya. Nah, berarti nyambung juga nih dengan otomatis pandemi corona nih. Iya, karena nutrisi kita kalau berbicara masalah nutrisi itu kan kita sekarang programnya gizi seimbang pemerintah itu. Nah, gizi seimbang itu ya makan sayur buah. Nah, itu wajib sebenarnya. Nah, komposisi kalau bicara piring seimbang, nah untuk meningkatkan imunitas, diantaranya dengan komposisi makan seimbang. Nah, baik itu vitamin, nah ini mengandung vitamin tadi juga banyak. Kemudian zat besinya, ya kan, vitamin A. Bayangkan kalau Anda makan basah, ini 4 kali wortel. Itu kalau daun basah, tapi kalau kering, di situ tertulis 10 kalinya vitamin A wortel. Ini kering, jus ini kering atau basah? Yang ini saya bawakan kering dan kering. Iya. Walaupun jus kering ini. Bisa. Jadi daun kelor itu diserbuk dulu. Nah, itu bisa dibuat jus, bisa dibuat macam-macam. Oh gitu. Itu di daerah lain ada yang dibuat puding. Bahkan kami sedang buat juga mie dan kami mahasiswa udah punya beberapa produk jus daun kelor. Dan kami berusaha mengedukasi. Nah, di saat pandemi, kenapa kami pilih kelor? Ini memberikan 3 solusi dan. Nah, 3 solusi itu apa? Ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, kesehatan dan. Pangan, ekonomi, kesehatan ya. Menjawab tadi kan pertanyaan komandan untuk menyeimbangkan masalah kesehatan dan ekonomi. Iya. Nah, kenapa? Jadi kami ajak juga bahwa kami masih kampanye untuk ini. Jadi kalau kita fokus kepada daun kelor, makanya kemarin NTT itu udah fokus bahkan main ekspor ke negara Afrika karena Eropa itu masih sangat butuh daun kelor. Nah, itu belum terpenuhi dan. Artinya lahan kita Sintang kan luas nih. Berarti aku mau tanam kelor aja lah. Nah, itu dan. Ini terus terang saya pelan-pelan gitu kan untuk bisa memperbanyak itu di daerah kita. Itu untuk bisa kita konsumsi bersama gitu. Artinya melengkapi berbagai alternatif yang kita punya gitu. Kelor ini kenapa kalau saya pilih kelor juga? Ini bisa tahan kalau enggak hujan pun pohon itu bisa bertahan hidup. Oh gitu. Jadi artinya dengan kondisi yang sulit, cuaca sulit, ini menjadi solusi persoalan. Ketika pangan-pangan yang lain udah mulai langka, kita masih punya ini untuk memenuhi nutrisi kita dalam keadaan seperti wabah ini mungkin. Dan kita nggak tahu cuaca juga nanti seperti apa. Nah, artinya itu yang saya jawab tadi. Kenapa juga menjadi solusi ekonomi? Nah, ketika ini kita kreatif dan kebutuhan pasar Eropa membutuhkan, nah artinya kita bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan ekonomi kita. Minimal untuk kita sendiri. Kita lapar, nah cukup metik daun kelor, lumayan nutrisinya. Nah jadi lauk, jadi sayur. Karena proteinnya ini sama-sama 100 gram daun kering bisa melebihi protein daging sapi, daging ayam, daging-dagingan. Luar biasa dan. Tapi aku tetap memilih daging lah. Nah, jadi memang bagusnya seimbang dan. Jadi tidak hanya ini aja, gitu. Tidak hanya aja, tapi juga konsumsi yang lain. Nah, jadi itu alasan kami dan. Ini berapa nih segelas ini? Nah, yang original, jadi original itu ada yang 7.000 dan. Original. Nah, ini yang original. Yang jadi original ini apa? Nah, maksudnya? Ini topping-toppingnya aja dan. Jadi bisa diberi macam-macam sesuai selera sih. Makanya ada yang coklat, ada yang dengan ini macam-macam ya, ada rasa-rasa segala macam. Nah, itu toppingnya. Yang dicampur durian nggak ada ini? Nah, bisa dan. Nah, campur durian kita nggak bisa dicampur sendiri. Gitu. Dicampur durian kira-kira ini nggak berproses kimiawi nggak? Oke. Untuk sementara ini belum ada bukti ya. Secara kita bicara ilmiah ya, belum ada bukti ke sana sih. Gitu. Belum ada bukti ke sana. Cuman, memang untuk mengkonsumsi ini ya harus perhatikan karena yang ada toppingnya terutama kan kalau yang risiko diabetes, nah itu kendalikan untuk yang manis-manisan gitu kan. Ya, sementara ini yang aku campur durian kopi. Wah itu kan tidak masalah kan dan gitu ya, gitu karena memang buah-buahan kita butuhkan juga kan gitu. Dan itu buah lokal kita. Buah enak ya. Nah itu buah rajanya buah kan kalau yang suka. Jadi yang original 7.000. 7.000 kemudian
Yang ini kalau nggak salah, saya lupa harganya dan, nah jadi sekitar 10.000, ada yang 15.000 sesuai topping. Nah, sesuai topping itu toppingnya bisa pilih sih, gitu. Dan ini bisa dipesan online juga bisa, gitu kan. Dan ini kebetulan mahasiswa kami produksinya masih di sekitar Desa Sungai Ana ya. Nah di situ bisa, kami punya program juga dan nanti rencana karena ini juga untuk memberikan solusi buat masyarakat. Ini ada beberapa nanti masih rencana untuk juga diberikan pada pasien COVID. Jadi nanti kita gratiskan untuk cuman mungkin karena masih terbatas juga beberapa cup gitu untuk pasien COVID dengan menunjukkan surat positif COVID gitu. Nanti dan kami buka juga barang siapa yang ingin membantu nutrisi. Nah, nutrisi buat memenuhi pasien COVID, karena pasien COVID ini kan juga perlu nutrisi yang baik. Ya, bukan hanya orang sehat. Dan Kementerian Kesehatan sendiri dalam SK-nya bahwa untuk menjaga imunitas, ya salah satu bahan-bahan herbal alaminya itu daun kelor. Kalau di Kemenkes yang direkomendasikan di situ ya? Iya, Kementerian Kesehatan itu untuk pandemi COVID ini. Nah, itulah salah satu ide itu muncul. Kan kalau yang di Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan dibuat teh. Nah, daunnya dibuat teh dengan tapi seperti itu kan, nah kami buat inovasi lain gitu. Nah, bisa dibuat teh tapi yang ini buat jus. Nah, karena biasanya kan mungkin itu hangat, ini kami yang jus yang dingin. Nah, meskipun juga banyak jenisnya lagi inovasinya gitu. Nah, jadi ini sebuah kontribusi kami lah gitu akademisi bahwa karena WHO menyebut ini sebuah pohon ajaib dan punya nutrisi yang baik, toh kenapa tidak kita manfaatkan? Ya, gitu. Jadi diakui dunia maupun nasional ya. Nasional, Kementerian Pertanian di mana-mana sudah mengakuinya. Gitu secara ilmiah. Jadi demikian dan jadi filosofinya dan sebuah bentuk kontribusi kami di masa pandemi lah gitu kan. Jadi harapannya menjadi solusi kesehatan sekaligusnya usaha mahasiswa. Karena kan kita tahu banyak yang usahanya saat pandemi ini kehilangan usaha, pendapatan. Nah, makanya kami siap bantu dan untuk bisa memberikan nanti edukasi ke masyarakat, pelatihan semacam itu. Dan kami ketika mahasiswa ini, saya himbau ke mereka, berikan edukasi kelor. Nah, bahkan termasuk bibitnya. Nanti berikan minimal berapa bibit, kemudian manfaatnya, cara mengolahkan. Itu udah berjalan 2 tahun ini dan. Oh, 2 tahun. Ini sudah 2 tahun ini? Kalau yang ininya baru bulan Juli kemarin dan. Oh, yang 2 tahun? Yang 2 tahun itu program kami menyebut kelorisasi lah ibaratnya. Kelorisasi. Nah, jadi kelorisasi di Sintang. Kok nggak nyampe di Kodim ya? Nah, baru ya ini kan nyampe. 2 tahun. Iya, 2 tahun itu kami program internal untuk diedukasikan ke masyarakat gitu aja. Nah, memang kalau Kodim, kita belum khususkan dan alhamdulillah ini komandan dandim kita yang cakep ini bisa mengundang kami, ini suatu yang luar biasa lah. Ya, nanti insya Allah kita bantulah. Luar biasa. Biar jadi ini kan kita punya 19 koramil yang tergelar di 2 kabupaten. Mantap. Apalagi koramil gitu kan, ini sebagai solusi buat kita semua lah harapannya kan. Berarti kalau dikirimkan ke koramil yang jauh-jauh? Nah ini kita masih terbatas bahan dan itu sebabnya. Gitu. Kami aja mendatangkan bahan ini sementara masih dari Jawa loh dan. Karena memang ada yang punya kelor beberapa warga. Tapi gitu nggak cukup lah. Nah, kan ketika dipetik butuh waktu untuk tumbuh lagi gitu kan. Meskipun dipetik bahkan sampai batangnya kalau udah besar itu dipangkas itu masih bisa tumbuh lagi, cuman butuh waktu gitu. Nah, makanya nanamnya pun batang dipotong, ditancap bisa. Iya, kayak ubi dan dari biji bisa, dari batang bisa. Nah, makanya ini alternatif yang inilah cukup tepat gitu. Di saat pandemi seperti ini juga menjaga imunitas gitu kan. Nah, jadi coba kita nanti inilah kerjasama lah. Siap dan siap. Kami nggak bisa memang sendirian. Jadi artinya kan butuh dukungan semua. Iyalah, kita semuanya juga nggak bisa sendirian. Siap. Masa aku di Sintang sendirian ini nggak mau ngapain kan? Betul kan? Siap. Jadi ya semuanya memang harus bekerja sama lah. Betul. Namanya kita makhluk sosial toh. Betul dan siap. Jadi yang ingin donasi misalkan untuk bantu pasien COVID, kami juga terima nanti misalkan untuk membantu nutrisi. Nah, kami bisa siap bantu gitu misalkan. Oke lah. Gitu dan. Ya intinya begitu ya Mas ya. Artinya bahwa rekomendasi dari Mas Agus memberdayakan pentahelix ya. Iya, pentahelix. Dalam menangani COVID. Musuh bersama ini kali ini adalah pandemi virus corona ya. Siap. Jadi ya nanti kita cobalah Mas pentahelix ini, kemudian kita bicara satu forum begitu ya. Siap. Bagaimana kemudian ya mudah-mudahan di Sintang ini mana tahu nanti punya skenario
baru yang memang walaupun beda tapi inilah Pak kita bisa mempertanggungjawabkan luar gitu, biasa itu. Kenapa Anda beda? Betul. Saya bisa mempertanggungjawabkan Pak. Betul. Beda saya itu karena memang kabupaten ini beda gitu. Tidak pernah sama dengan kabupaten lainnya gitu. Betul. Kan ya. Jadi seharap malah jadi role model kita. Nah, itu. Sintang jadi role model dan contoh bukan hanya di Kalimantan mungkin, bahkan mungkin Indonesia. Karena kita perbatasan lagi dengan Malaysia kan. Oh iya. Nah, artinya itu ada nilai khasnya itu ya. Betul sekali. Jadi dengan daerah yang perbatasan dengan mungkin daerah kecil, justru kalau kita bisa berhasil, kita jadi role model, nah itu sebuah keberhasilan kita. Gitu kan, tujuan kita sama kan gitu. Ya. Jadi toh kenapa kita harus jalan sendiri-sendiri kan gitu. Gitu nah. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan mungkin? Oke, jadi mungkin terakhir dari saya kalau selaku ini ya terkait dengan pandemi ini karena kita sedang concern di situ dan kita harap baik rakyat maupun juga yang punya amanah di pemerintahan. Nah, ini mari kita kerjasama. Jadi masyarakat ini butuh solusi. Dan kita selaku bagian dari itu, kita harapkan bisa memberikan solusi yang tepat, bukan hanya ibaratnya marah-marah atau bukan hanya resisten atau reaktif, gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama memahami masalah, ini untuk memahami masalah ini itu yang penting. Itu kita insya Allah bisa memberikan sebuah solusi yang tepat. Jadi masalah misalkan Pemda, nggak mampu seperti ini, itu bisa disampaikan juga ke publik dan publik harapannya mungkin dengan ketidakmampuan itu dan ini bisa memahami, berarti kita harus ngapain? Berarti memang kita harus sadar diri, gitu, bahwa kita memang harus menjaga diri, gitu. Nah, jadi tidak saling salah paham ya, tidak. Karena selama ini konflik-konflik yang beredar itu kebanyakan hanya karena salah paham sebenarnya. Atau jadi memang ya karena kalau masyarakat itu kan berdampak langsung Mas ya. Betul. Jadi dampaknya tuh betul-betul terasa gitu. Iya betul. Jadi mereka sebenarnya butuh pengayoman juga, butuh dirangkul gitu kan, bukan dipukul ya. Nah karena dipukul siapapun pasti nggak mau kan gitu. Gitu. Jadi itu sih meskipun saya epidemiologi memang ya karena epidemiologi itu yang diurus siapa sih kan manusia juga maksudnya. Meskipun virus juga, tapi kan kita hidup dengan manusia, kita juga manusia. Artinya, nah disitulah bahwa kita punya sama-sama rasa gitu kan. Nah disitulah bagaimana kita saling memainkan rasa, itu butuh proses dan itu butuh komunikasi yang baik. Nah untuk bisa memaksimalkan itu. Dan memang semuanya niatnya sama-sama baik lah. Pemerintah niatnya baik, melindungi rakyatnya. Betul. Rakyat juga yang resisten dengan PPKM juga memang Pak makan saya terganggu nih. Gitu. Nah betul. Katakan begitu ya. Betul. Jadi itu niatnya juga baik juga loh kalau begini aku nggak bisa makan. Iya betul. Karena sebenarnya prinsip PPKM itu kan prokes. Nah jadi seperti jualan, nggak masalah jualan. Yang penting, nah ini kalau kita udah sama-sama sadar diri ya, bagaimana jualan supaya tidak menularkan. Nah itu edukasi itu yang harus terus diberikan. Nah itu karena kesadaran butuh proses juga. Ya artinya saya juga memahami lah Mas. Sebetulnya protokol kesehatan itu bukan melarang berkegiatan. Betul. Nggak mungkin dong kita. Betul. Kecuali kalau pemerintah memang kuat membiayai ya. Nah, mulai besok sampai 15 hari ke depan tinggal di rumah terus. Ini untuk makan misalnya gitu kan. Betul. Itu lain cerita ya. Betul. Tapi karena tidak mampu seperti itu, ya. Nah, Ya silakan berkegiatan tapi dengan protokol kesehatan. Nah, untuk kita semua betul. Hanya mungkin skenario-nya masih terasa menyakitkan gitu. Nah, jadi nanti tugasnya Mas Agus lah. Siap. Bagaimana merumuskan yang tidak menyakitkan. Betul. Jadi bagaimana makan yang aman. Nah, bagaimana berjualan yang aman. Itu bisa kita diskusikan sama-sama. Dan maksudnya itu sebenarnya udah ada. Contoh kalau kayak makan itu ya bisa dijarak misalkan. Nah, kemudian atau kalau memang bagi yang pelaku-pelaku perjalanan, nah itu kan mau pulang ya jauh, misalkan tidak mungkin, ya kan, harus makan di tempat. Nah bisa makan di mobilnya atau bisa makan agak berjauhan dengan kelompok lain atau yang aman serumah mungkin, nah itu juga bisa. Dan nah makanya untuk yang jualan, nah ini juga bisa saling mengingatkan, Pak, nah ini tolong jangan berdekatan atau tolong jangan misalkan terlalu lama atau tolong nanti kalau udah ini segera pergi untuk misalkan
kalau berisiko mohon Bapak pakai masker, misalkan nanti habis makan bisa pakai masker lagi ya gitu kan, pelan-pelan, tidak harus dengan marah-marah gitu kan, saling memberikan solusi. Karena juga masyarakat yang jualan misalkan kalau hanya rezekinya dari situ kan kasihan, orang nggak boleh jualan. Betul. Jadi ini yang jualannya, jadi sama aja dengan pekerjaan apapun. Nah karena yang kerja di kantor pun begitu, kalau nggak masuk dipotong, akhirnya gaji dipotong, nah kan kasihan juga. Nah jadi sama-sama, jadi saling menjaga lah. Karena kalau tidak seperti itu kita nggak tahu ya ini sampai kapan. Belum ada teori yang menyatakan wabah ini terbukti ya sampai kapan. Bisa aja nanti 5 tahun. Tapi flu Spanyol setahun. Flu Spanyol setahun. Iya. Ini udah setahun lebih. Artinya lebih, kita sudah rekayasa pakai vaksin tapi belum mencapai. Nah, artinya itu. Ya. Nah, melihat upaya-upaya kita kan kelihatannya masih jauh. Artinya ya kita saling menjaga aja lah gitu kan. Dan ekonomi ini kan juga memang harus dipertahankan juga untuk kita hidup gitu. Nah, sehingga kalau memang pemerintah nggak mampu memberikan solusi secara instan, memang kita yakin mau sampai kapan pemerintah memberikan bantuan. Nah itu ini belum berakhir juga gitu. Iya. Nggak bansos ya. Betul. Itu menurut sampean itu apa ya? Kira-kira tepat nggak itu Mas? Tepat sasaran nggak? Tepat guna nggak? Oke, ini dari temuan kami ya, dari temuan kami di lapangan dan juga langsung ini langsung. Tepat sasaran ini diakui pemerintah kok, bahwa memang kenapa belum tepat sasaran? Karena data kita bermasalah. Kembali lagi ke data. Iya betul. Kembali lagi, semuanya kembali ke data. Kita itu memang belum, ya masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk validasi data. Enggak, tapi gini Mas, bansos itu yang saya pahami ya, yang paling tepat itu ketika ada wilayah yang di lockdown, maka karena saya lockdown, maka ini nih saya beri undang-undang wabah seperti itu. Nah ini kadang masyarakat nggak di lockdown tapi diberi bantuan gitu. Iya. Kayaknya kok betul. Gimana gitu ya? Habis gitu ya? Begitu aja. Nah betul. Gimana tuh Mas? Itulah kebijakan kalau ini berbicara mengenai kebijakan ini. Yeah. Jadi kebijakan itu macam-macam, ada resiko dan konsekuensinya. Kita diam pun itu sebuah kebijakan, membiarkan pandemi ini begitu aja. Gitu. Iya. Tetapi kita sebagai manusia kan nggak ingin seperti itu. Maksudnya kebijakan terbaik itu mana? Betul. Kebijakan terbaik itu mana kita coba. Nah kalau memang kita tidak mampu, ya kan? Nah kita tidak mampu, maka ya memang misalkan tadi yang mana betul-betul kamu suruh karantina, isolasi. Nah sekarang kan yang baru ditanggung gratis itu kan yang positif isolasi. Nah kalau memang seperti itu, jadi isolasi di rumah itu memang sebaiknya ya dibantu juga. Ya, atau yang dibantu ya itu. Ya iya, itu prioritas utama ketika yang positif. Jadi lockdown memang lockdown kelurahan, ya sebaiknya demikian. Secara undang-undang, amanah undang-undang demikian. Nah tapi kalau tidak, makanya akhirnya banyak kreativitas dari masyarakat, ormas-ormas itu untuk memberikan bantuan, kerjasama, saling informasi. Terkadang kemarin di daerah kita itu Sintang, itu sampai ada yang tetangganya nggak tahu, bahkan takut kalau akhirnya nggak mau mendekat. Nah ini kan kasihan juga. Nah sampai bahkan ditolak jenazahnya ini. Nah ini itu 2021 dan padahal itu orang situ harus dimakamkan di daerah lain. Nah jangan sampai seperti itu terjadi lagi. Itu dari sisi jenazahnya. Terkait kembali ke bantuan juga sama. Jadi mana yang perlu diprioritaskan. Nah ini harus punya peta resiko. Kembali ke data. Kembali ke data lagi kan. Artinya bagaimana kita bisa memvalidkan dan membicarakan data itu, intinya itu. Sajikan gitu, data yang valid itu. Valid, baik gitu. Itu nih. Oke lah. Itu aja Mas ya. Luar biasa nih. Ya sementara ini dulu. Nanti kita lanjut suatu saat kesempatan lain kan. Siap. Kita akhiri Mas ya. Siap. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.